Ya Allah, kenapa lisan saya tidak digunakan untuk baca Quran misalnya. Nah, ini pakai. Jadi kalau dikunci sedikit dari apa yang kita dapatkan, langsung ingat rumusnya. Ingat Allah. Ini. Jelas ya? Nah, nanti babnya belajar lebih detail. Tadi dikunci tuh. Harusnya terakumulasikan dapat rezeki. Oh ini kok sudah setahun gak dapat. Lihat lagi babnya. Apa nih bab penghalangnya? Oh birrul walidain. Pasti punya masalah sama orang tua. Nah, di antara kuncinya. Lihat lagi. 1, 2, 3. Paham? Anna sababnal ma'a sabba. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian air jatuh ke tanah gembur lagi, terbelah lagi. Supaya bisa ditanami. Ini yang bertani, berkebun, kami itu kan di Gerakan Indonesia Menanam, itu swadaya ya, tidak dibiayai oleh pemerintah, itu kami yang sama-sama dengan teman-teman. Dan mengambil dari Saripati Al-Quran, makanya memberi contoh kalau dekat dengan Allah, tanah yang mati pun bisa hidup lagi. Ya, ternyata setelah diteliti oleh para ahli, yang kita kemudian seleksi, kumpul bareng-bareng, di dalam tanah itu ada yang namanya mikroba. Mikroba itu hewan kecil yang tugasnya menggemburkan tanah lagi. Dan dia aktif. Ketika ada hujan terbuka aktif lagi. Dengan kuasa Allah itu bisa terbuka kembali. Ya ada yang nanam padi, nanam singkong, nanam macam-macam. Kadang-kadang mau nanam padi dibajak dulu kan ya. Dan seterusnya. Nah kita diajarkan oleh Allah. Kenapa kadang yang ini hujan deras, yang ini rintik-rintik, yang ini kecil. Hujan deras Allah atur. Yang ini deras karena ada tanaman yang mungkin butuh lebih banyak air. Ada tanah yang harus gembur lagi. Tapi intinya adalah yang membuka peluang rizki dari tanah pun siapa? Jadi yang punya peluang rizki itu bukan karena manusianya, bukan perusahaannya, bukan karena andanya. Yang punya siapa? Maka cara paling singkat, dekati, bangun akses yang kuat dengan Allah supaya peluangnya terbuka. Ini contoh kecilnya seperti tanah. Contoh besarnya apa? Kalau ingin membuka peluang rezeki dalam apapun kehidupan, pakai cara cepat. Anda hukum dunia aja sekarang ada ordal katanya tuh. Orang dalam, ya. Apa kesimpulannya? Supaya dapat akses kan? Ya kan? Sekarang kalau Anda punya akses yang lebih baik, lebih bagus, lebih mulia, kenapa tidak kita gunakan? Yang punya rezeki Allah, yang punya ilmu Allah, yang punya kekayaan siapa? Kenapa kita tidak bangun kedekatan dengan Allah sehingga akses kita bisa lebih mudah? Paham sampai sini? Oke? Nah, membangun akses kepada Allah dengan modal iman itu, aksesnya disebut takwa namanya. Apa namanya? Takwa. Saya keluarkan sini ya. Takwa. Jadi iman ini cahayanya, modalnya, modal dasarnya. Takwa ini jembatannya untuk bangun aksesnya. Nanti diturunkan dari takwa, dipancarkan. Apa yang disebut dengan ibadah. Kan begini, saya punya modal iman, ingin mendekati Allah pakai jembatan takwa. Bagaimana cara memfungsikan takwa, menggunakan takwa? Nah, bentuknya ibadah. Maka dari sini muncul sholat untuk mendekati Allah. Di sini muncul puasa. Di sini muncul baca Al-Quran. Untuk mendekati siapa? Nanti kalau sudah terbangun ke sini kedekatan kuat, apa saja diturunkan? Dibuka langit dan bumi. Dari mana taunya? Quran surat 7. Ayat berapa? 96. Walau anna ahlal qura amanu iman wattaqau taqwa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah satu penduduk kampung. Ibu yang pakai seragam dari mana ini? Tegal. Kalaulah satu Tegal. Satu penduduk Tegal meningkatkan imannya dan menggunakan iman itu untuk menaikkan takwanya kepada Allah. Salatnya rajin, pengajiannya rajin, puasanya rajin, doanya rajin. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Demi keagunganku kata Allah, aku buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Nih, tidak cukup dengan amin. Nih, buka dulu tuh. Tuh. Ini kan yang dicari nih. Makanya yang dibuka oleh Nabi itu, yang diajarkan bukan ilmu dunia dulu. Dibuka imannya dulu, 10 tahun di Mekah.
10 tahun di Madinah, Yathrib kan awalnya. Begitu imannya dibuka, dekat dengan Allah sudah luar biasa, maka apa yang terjadi? Kota yang tertinggal jadi maju, jadi mencerahkan, berubah jadi Madinah Munawwarah, menyebar ke tempat lain. Itu kurikulumnya begitu, yang dikuatkan imannya dulu. Pak, cari kerja itu gampang, Pak. Yang tidak mudah itu cari kerja pakai iman. Kalau cuma cari uang, Pak, modalnya gampang. Di depan aja nggak pakai apa-apa. Ayo, Pak, kanan, kiri, masuk kanan, kiri. 2.000. Makasih, Pak. Kan? 5.000. Makasih, Om. Ya. Kemarin dia bilang Bapak, sekarang Om. Kalau cuma untuk dapat uang, mudah. Tapi cari pakai iman, itu mesti latihan. Makanya kalau dilatih sehari belum dapat, setelah kita menguatkan iman, alhamdulillah. Hari kedua lagi, hari ketiga lagi, sampai kita merasa iman kita kuat, dan merasakan kedekatan dengan Allah, sehingga mengatakan saya punya Allah nih. Hari ini saya nggak dapat, alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting Allah masih membersamai saya. Kalau sudah rasa itu ada, Pak, min haitsu la yahtasib, nggak nyari, datang sendiri. Pak Ibu nggak percaya silahkan. Di semua bab kehidupan, semua bab kehidupan. Jadi aktivitas kita itu sampai ke tingkat tertingginya, sampai kita merasakan punya Allah itu dulu. Ibu kalau punya masalah di rumah tangga, tapi masih merasa punya Allah, itu ringan. Ringan. Insya Allah, pasti Allah berikan solusi, pasti berakhir. Ya. Fa'ambatna fiha habba. Maka dari air yang tercurah ini, tanah yang sudah terbuka, muncullah biji-bijian. Ini biji-bijian ini tanaman pokok, padi, kan? Jagung. Maksudnya asal dari makanan apa? Pokok. Ini yang pokok-pokok. Ya. Beras, jadi nasi, kan? Ibu apa makanan pokoknya? Beras, sama kayak ayam beras. Ya. Nasi, cuma asalnya dari beras. Beras itu masuknya habba. Ambatna fiha habba. Baik, beras itu bisa tumbuh nggak kalau nggak ada air? Tidak, karena padi itu tumbuhan air. Padi itu tumbuhan air. Sekarang airnya dari mana? Allah kunci sedikit air. Ibu, kalau air ada sudah kumpul, diatur oleh petani, itu airnya sudah ada. Kalau airnya nggak ada, bisa nggak tumbuh berasnya? Padinya bisa tumbuh. Jadi yang punya air siapa? Berarti kalau kita makan nasi dari beras itu, di situ kemudian maaf, ada airnya sebelumnya mengalir, yang ngasih Allah, yang numbuhkan padinya Allah,